warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap sehat, tetap berada dalam jalannya, dan semoga kita Allah jadikan hambanya istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Sahabat, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang layak. Dan tak ada satupun manusia yang tidak menginginkan hidup bahagia. Oleh karenanya, dalam kehidupan kebahagiaan ini, prosesnya kita akan kaji dalam kajian Al-Quran. Mengapa? Karena bahagia bukan berdasarkan cara pandang dan cara berpikir manusia, namun bahagia adalah proses di mana kita mampu mengolah kehidupan kita. Sahabat, level kebahagiaan manusia itu berbeda-beda, tergantung cara pandang kita dan konsep berpikir. Dan kalau kita melihat secara umum, yang namanya bahagia itu intinya penuh dengan kesenangan, dan kesenangan berhubungan dengan materi. Namun sesungguhnya tidak demikian. Mengapa? Karena kesenangan materi sifatnya terbatas. Dan kalau kita bicara senang secara materi, otomatis versinya versi dunia. Kita akan kaji untuk hari ini tentang level kebahagiaan manusia. Sahabat, yang harus dipahami dalam hal ini adalah hidup bahagia. Kalau pandangan manusia secara umum adalah kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Padahal bahagiaan itu tidak sama dengan kesenangan. Mengapa? Karena kesenangan sifatnya terbatas dan ada titik jenuh di dalamnya. Oleh karenanya, kita akan lihat apakah benar seorang yang bahagia itu karena memang memiliki dan memenuhi seluruh kebutuhan dan secara materi. Banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak juga kehidupan yang biasa saja tapi dia bahagia. Dan disinilah konsepnya kita akan lihat apakah kesenangan hidup itu selalu berhubungan dengan materi atau tidak. Dan di sanalah kita akan dilihat yang namanya kesenangan itu apabila seseorang tercapai apa yang diimpikannya. Seorang bahagia, seorang itu senang apabila hidupnya itu mapan dalam segala impiannya. Dia mendapat gaji sesuai dengan impiannya. Dia punya rumah mewah sesuai dengan impiannya, itu senang. Oleh karenanya, kita akan melihat gitu ya, bagaimana proses kesenangan dan kebahagiaan mestimulan dalam kehidupan seorang hamba, terutama sebagai seorang mukmin. Apabila kita bicara ke sana, maka kita akan lihat berdasarkan penelitian psikologi oleh Dr. Martin Seligman, ia mengatakan bahwa kesenangan itu ada batasnya. Kesenangan itu ada titik jenuhnya, dan senang itu berbeda-beda untuk setiap manusia. Oleh karenanya, kalau kita melihat cara pandang itu, maka kita akan melihat kesenangan sifatnya terbatas. Contoh, kita menyukai makanan. Awal kita excited kita makan, tapi sering kita makan itu lama-lama ada titik jenuh. Oleh karenanya, yang harus diperhatikan secara analogi bahwa kondisi-kondisi ini tidak menjadikan jaminan bahwa orang yang memiliki harta banyak itu pasti bahagia. Luar biasa. Mengapa? Kita akan kaji, kita akan lihat beberapa level kebahagiaan manusia nanti secara versi Al-Quran, secara versi hadis, secara versi penelitian para ahli. Oleh karenanya, ini menggambarkan bahwa
bentuk kesenangan secara materi adalah bentuk kesenangan yang memang diidamkan oleh semua makhluknya Allah, terutama manusia maksudnya. Kalau bicara ke sana, maka terkadang dia akan muncul kejenuhan ketika ritmenya sama. Dan hal inilah yang akhirnya tidak memungkiri bahwa kesenangan materi itu menjadi sumber impian semua dan seluruh manusia. Namun, secara psikologi, kesenangan memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah kenikmatan yang terbatas. Jadi kesenangan itu merupakan kenikmatan yang terbatas. Kok bisa gitu? Mengapa kesenangan itu merupakan kenikmatan yang terbatas dan tak berkelanjutan dan juga tidak bisa mewariskan gitu kan? Karena memang ada unsur-unsur yang akan memperjelas mengapa dia terbatas, mengapa tidak bisa berkelanjutan. Nanti akan kita perjelas. Kriteria kedua, tipikal dan kriteria kesenangan ini adalah terjadi yang namanya pengurangan nikmat, terjadi yang namanya nilai kebahagiaan, pengurangan nilai kesenangan itu. Karena apa? Karena pengurangan kenikmatan muncul seperti contoh tadi saya katakan di awal, ketika kita makan makanan enak. Ketika kita memakan makanan enak, yang asik, yang pas buat kita untuk sesekali oke. Namun ketika kita harus makan dengan ritme yang sama, metode yang sama, dengan lauk yang sama setiap hari, ada muncul titik jenuh. Ini yang akhirnya harus dipahami bahwa para ahli kedokteran dan psikologi mengadakan penelitian. Mengapa kok orang diberikan kesenangan ada rasa bosan? Mengapa orang merasakan senang itu ada titik jenuh gitu kan? Kenapa sebabnya? Karena ketika seseorang merasakan kebahagiaan, dia akan muncul sebuah hormon namanya hormon yang menguatkan kita, yaitu hormon dopamin. Salah satunya hormon dopamin atau hormon serotonin atau hormon yang lainnya. Dan ini menjelaskan bahwa hormon-hormon ini akan memberikan sebuah konsep kebahagiaan dan akan memberikan akan keluar ketika dia bahagia. Namun ketika hormon itu sudah penuh dalam diri kita, dalam otak kita, secara otomatis dia akan mengalami titik jenuh. Kenapa kita jenuh? Ya karena penuh dengan hormon dopamin. Dan inilah yang akhirnya kita akan mengkaji versi bahagia seorang hamba di hadapan Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sahabat, hal ini menjelaskan bahwa ternyata kesenangan itu terbatas. Ada batasnya. Kesenangan itu ternyata bersifat sementara. Dan kesenangan itu ternyata kepuasan hidup yang tidak bisa dicapai dengan pemenuhan materi saja. Masya Allah. Ternyata bahagia itu tidak hanya dicapai dengan materi. Oleh karenanya, dengan melihat sebuah uraian yang tadi yang saya sudah jelaskan bahwa hormon dopamin itu akan keluar ketika proses di dalamnya kita bahagia, dan dia akan memaksimalkan diri keluar terus secara maksimal dalam otak. Ketika sudah penuh, maka kita jenuh melaksanakan proses yang monoton. Maka dilihat dari sana, ketika kita menstimulan atau mengkoneksikan dengan penemuan Martin Seligman dalam sebuah bukunya yang berjudul Beyond Automatic Happiness. Jadi ini menjelaskan ada 3 macam bentuk kebahagiaan. Kita ambil sedikit ya dari versi bukunya Seligman. Yang pertama, hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan atau pleasant life. Yang kedua, hidup yang baik. Hidup yang baik adalah good life. Yang ketiga, level yang ketiga, hidup yang bermakna, yaitu meaningful life. Dari 3 level itu, pasti ada level terendah pastinya. Ada level menengah dan ada level tertinggi. Dan kita masuk bagian mana? Kita masuk level yang mana? Dan kita berharap kita termasuk level yang tertinggi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, saya akan jelaskan.
Kalau berdasarkan buku tersebut menjelaskan hidup yang menyenangkan atau pleasant life adalah kehidupan yang menyenangkan yang di dalamnya itu mendapatkan seluruh yang diimpikannya, seluruh yang diinginkannya terwujud. Seperti misalnya gaji sesuai dengan impiannya. Kemudian dia mau apa, kebeli. Dia ingin punya rumah mewah, dia bisa. Dia ingin hidup bahagia dengan cara jalan-jalan kemana saja, dia bisa. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa ternyata itu proses kehidupan pleasant life, di mana di dalamnya pleasant life ini adalah kondisi kehidupan di mana kesenangan hidup terpatok dengan materi. Gampangnya begitu. Kalau sudah kita bicara ke sana, dia condong kepada kepuasan hawa nafsu, kepuasan kepada sisi-sisi di mana melupakan yang namanya kita hidup di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Maka kalau kita bicara ke sana, dalam hadisnya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abilus sabil. Idza amsayta fala tantazir subaha wa idza asbahta fala tantazir masa. Wa husni sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kun fid dunya, jadilah engkau di muka bumi ini orang asing. Ka'annaka gharib, orang asing, aw 'abilus sabil, atau penyembah jalan. Idza amsayta fala tantazir subaha. Kalau di sore enggak usah nunggu pagi. Iza asbahta fala tantazir masa. Kalau pagi enggak usah nunggu sore. Wa husni sihatika limaradika. Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika. Gunakan masa hidupmu sebelum kematianmu. Sahabat, ketika kita bicara ke sana, maka kita akan melihat bahwa ini merupakan hadis yang menegaskan, mengingatkan kita bahwa kita di sini hanya sementara. Dan yang perlu kita tahu bahwa kita punya tugas di muka bumi ini yaitu untuk ibadah. Dan ini tidak nyambung dengan kehidupan seorang mukmin. Oleh karenanya dalam surat Al-Imran di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas, perak, dan kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Tidak bisa dipungkiri, siapa yang tidak ingin punya perhiasan banyak, siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang layak, siapa yang tidak menginginkan punya rumah mewah, sawah yang luas, dan seterusnya. Dan berdasarkan tafsir ya, mengatakan bahwa sebenarnya kondisi seperti ini hanya sementara, dan akhirnya segala keinginan itu hanya perhiasan dunia. Ini maknanya seperti itu. Oleh karenanya boleh jadi ketika kita melihat kehidupan yang begitu penuh dengan materi, kita lupa dengan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat, ketika bicara ke sana, maka kita akan coba versi bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, bagaimana Rasulullah menguatkan kepada kita, bahwa dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan ada 4 di antara kebahagiaan manusia: istri yang solehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang nyaman. Ada 4 kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi bagaimana kita melihat ini semua? Oleh karenanya kompilasi antara hadis dengan Al-Quran ini menguatkan kita bahwa pleasant life, that's not true life. Maksudnya kehidupan yang didominasi dengan materi itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Sahabat, level yang kedua adalah hidup yang baik atau good life. Kita bicara good life. Jika seorang sudah menjalankan kehidupan yang pertama, tidak merasakan kebahagiaan secara batiniah, maka kita akan lihat proses good life. Kehidupan good life atau kehidupan yang baik ini adalah menjauhi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjadi warga masyarakat dan warga bangsa
yang baik, yang taat pada aturan negara, maka dia mendapat sebuah kebahagiaan. Itu salah satu ciri good life atau hidup yang baik. Akhirnya orang yang memiliki kehidupan yang baik, secara otomatis dia melaksanakan kewajiban agamanya secara maksimal. Dia menjalankan peran kerumah tanggaannya secara baik. Kemudian dia menjadi warga masyarakat yang baik. Dia mampu menjadi warga negara yang baik, sehingga hidupnya akan menjadi bahagia. Oleh karenanya, yang harus dipahami bahwa good life dalam kehidupan kita itu level pertengahan. Ketika bicara level pertengahan di good life ini, kita akan satukan bagaimana Allah mengajarkan dalam konsep secara Al-Quran. Dalam surat An-Nahl di ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Sahabat, ketika kita melihat ayat ini, maka yang kita bayangkan dalam kepala kita adalah takwa. Ketika kita bicara ini, kita akan bicara bahwa hidup yang baik atau good life dalam tafsir ini menjelaskan bahwa hidup yang diliputi oleh amal soleh, hidup yang diliputi dengan amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Allah, kitabullah, dan petunjuk Rasulullah, yaitu hadis, Quran dan hadis. Oleh karenanya, ketika kita bicara orang yang hidup dalam naungan Al-Quran dan sunnatullah, secara otomatis dia selamat di dunia wal akhirat. Dan dia akan menjalankan kehidupan ini dengan ketenangan batin, dengan hati yang lapang, dan semuanya dilakukan karena beriman kepada Allah, karena keadaan beriman kepada Rasulnya, dan dia menjalankan dengan hati yang ikhlas. Masya Allah. Sahabat, kalau kita melihat dibentuk dibentuk tipikal good life ini, dibentuk kondisi bagaimana kehidupan kita harus menjadi hambanya yang baik, maka kita akan melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib dia memberikan gambaran bahwa al-qanaah adalah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ad-Dhahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah mengamalkan ketaatan dan hati yang merasa lega, hati yang merasa lapang, hati yang merasa ikhlas dalam mengerjakan taat kepada Allah dan bukan paksaan, karena dia sadar kita hidup sementara. Jadi kalau kita bicara ke sana, maka kita akan lihat bagaimana Allah menyuruh kita menapaki kehidupan untuk menjadi hambanya yang baik. Dalam surat Al-Hajj di ayat 77, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Ini adalah proses di mana kita disuruh menjadi hambanya yang baik di level menengah. Lalu kita akan lihat sampai di mana level kita. Kita akan meningkat kepada level yang ketiga, level yang paling utama. Level yang paling utama adalah meaningful life, hidup yang penuh dengan makna. Maksudnya seperti apa? Meaningful life adalah hidup di mana seseorang bisa melaksanakan dan bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Luar biasa. Terus bagaimana caranya? Ini adalah level tertinggi dalam kehidupan seorang mukmin. Dan apa yang kita lakukan dalam hal ini? Ketika segala keperluan hidup kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan hidup dengan penuh pemahaman akidah, memahami arti Allah dalam hidup kita, memahami makna dan arti tujuan kehidupan kita, maka kita akan memikirkan lagi bahwa manfaat itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar kita juga, untuk anak-anak kita, untuk pasangan-pasangan kita, untuk keluarga-keluarga kita, untuk teman dan sahabat kita. Ibaratnya masuk surga nggak boleh sendirian.
maka ajak orang-orang sekitar untuk masuk surga. Ini gambaran secara simpel. Oleh karenanya, yang harus dipahami dalam hal ini adalah bahwa perhatikan tujuan hidup kita. Bahwa kita di sini hanya sementara. Nah, kita disuruh apa? Hanya ibadah. Allah menyuruh kita untuk beribadah. Kita dihidupkan di muka bumi ini untuk ibadah. Tapi gimana kalau ibadah terus saya nggak makan, saya nggak bisa nyari uang dan seterusnya. Justru itu, nyari uang untuk ibadah, kita makan ibadah, ngasuh anak ibadah, didik anak itu ibadah, memberikan sebagian harta kita ke orang-orang sekitar kita itu ibadah, dan semuanya benar ibadah. Bahkan berberes rumah juga ibadah. Masya Allah. Sahabat, ketika kita bicara ke sana, maka akhirnya yang harus kita pahami dalam diri ini adalah tentang makna dan tujuan hidup. Makna dan tujuan hidup. Selain untuk diri dan keluarga, juga kita harus memberikan kebaikan, support, semangat buat orang-orang di sekitar kita. Gak boleh kita soleh sendirian. Kita gak boleh ngerti agama sendirian. Kita gak boleh paham sendirian. Tapi harus wajib kudu fardu berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mengajak. Namanya mengajak, ada yang mau, ada yang tidak. Boleh gak kalau saya menolak? Boleh. Kalau mengajak ada yang menolak, sakit hati, jangan. Berarti hidayah belum sampai. Lakukan saja karena Allah. Dan inilah harus dipahami. Akhirnya, ketika kita melakukan meaningful life, secara otomatis orang lain juga mendapatkan kebahagiaan yang sama. Dan ketika kita melakukan kebaikan buat orang di sekitar kita dan orang itu merasakan kebahagiaan juga, maka kita dapat pahalanya. Masya Allah. Sahabat, akhirnya kebahagiaan apa yang maksudnya meaningful life? Salah satunya kebahagiaan berbagi. Ketika dia tersenyum menerima sedikit dari harta kita, itu sebuah kebahagiaan. Kita nggak tahu doa-doa dari dia, kita nggak pernah paham. Semoga doa itu kebaikan buat kita. Dan ketika kita berbagi, ada perasaan yang dipenuhi dengan sebuah kepuasan tersendiri pastinya. Dan dengan cara yang nyaman dan bahagia, kita akan merasakan meaningful life. Kita akan merasakan bermanfaat walaupun mungkin gak seberapa. Atau itu dari sisi materi, atau dengan senyuman, bertemu dengan orang kita tersenyum. Itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri ketika orang-orang itu membalas senyuman kebaikan kita. Dan ini harus dipahami bahwa sesungguhnya yang namanya yang namanya meaningful life, bermakna buat orang-orang di sekitar kita, ini menggambarkan bahwa sebuah proses kita mampu untuk berkorban untuk orang-orang di sekitar kita, juga untuk diri kita dan keluarga kita. Kalau begitu, kita akan lihat berdasarkan penelitian psikologi seorang tokoh yang bernama Seligman mengadakan survei ke banyak orang, kemudian ia menggambarkan bahwa tingkat kesenangan dalam hidup seseorang tidak sebanding dengan tingkat kebahagiaan. Jadi kesenangan seseorang tidak sebanding dengan kebahagiaan. Jadi kesenangan itu bersifat materi, gampangnya gitu. Untuk bicara kebahagiaan adalah sebuah kepuasan yang berada dalam hati. Ini berdasarkan penelitian Seligman. Oleh karenanya, ketika uang tidak mampu memberikan kebahagiaan, maka kita harus sadari kita di sini harus menyatukan hati dalam berjamaah. Salah satunya adalah kita bergabung dalam kebaikan di jalan Allah, bersama-sama saling fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kita berada dalam gerbong kebaikan dan kita berusaha untuk istiqomah dan mengenal berbagai macam karakter manusia dan berlapang dengan segala kekurangan teman-teman di sekitar dan sadari kita punya kekurangan. Oleh karenanya, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang pastinya bermakna. Jadi, kalau kita bicara bermakna adalah jadikan diri ini sebagai hamba Allah yang dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah, dan kita secara manusiawi kita mampu berhubungan dengan manusia dengan cara baik dan qalbun salim, hati yang bersih. Dan ketika bicara ke sana, maka hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita ini harus bertambah setiap hari dalam kebaikan. Maksudnya, terus melakukan kebaikan tanpa bosan, mengajak orang di sekitar kita untuk berbuat kebaikan.
Walau terkadang orang mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan, biarkan. Bahwa sesungguhnya kebaikan itu untuk masing-masing. Dan ingat, Allah tidak pernah butuh kita, tapi kita butuh Allah. Sahabat, ketika kita bicara ke sana, maka ada sebuah konsep pola pikir dan realita kehidupan kita, bahwa kehidupan yang cenderung dengan materi otomatis penuh dengan kesenangan, tapi tidak mampu memberi kebahagiaan. Oleh karenanya, maunya kita hidup bahagia, penuh dengan materi, tapi tidak menjamin. Kalau memang kebahagiaan dipatok dari materi, maka semua orang kaya pasti bahagia. Tapi tidak, ternyata yang kita butuhkan dalam konteks ini adalah sesungguhnya keperluan kita untuk secara jasadiah mungkin cukup dengan cara makan dan seterusnya, tapi secara ruhiyah kita membutuhkan. Kalau kita untuk secara jasadiah, ketika kita lapar, kita ada warning. Apa warningnya? Perut kita akan berbunyi, kita mungkin agak pusing, keringat dingin dan seterusnya. Namun ketika hati ini lapar, warning kita adalah ketika kita sudah mulai enggan atau malas melakukan kebaikan, enggan melaksanakan perintah Allah, sudah mulai menunda-nunda sholat, sudah mulai agak santai melakukan kebaikan dengan Allah, maka muhasabahlah. Oleh karenanya, dalam hal ini, untuk melihat proses ini diperlukan sebuah muhasabah atau introspeksi diri agar kita gak salah melangkah. Sahabat, ingatlah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar radhiyallahu an dan banyak sahabat yang lain yang menghabiskan waktunya untuk bergerak di jalan Allah untuk kepentingan orang banyak. Dia lebih mendahulukan kebaikan-kebaikan yang Allah. Seperti halnya ketika konsep-konsep meaningful life berjalan, maka proses meaningful life itu harus dibina, harus dicoba, harus diterapkan, harus direalisasikan agar kita mampu menjadi hambanya yang memiliki meaningful life. Kebermanfaatan kita dalam proses kehidupan ini memang tidak mudah. Kita mulai dari diri kita dulu, baru anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, baru masuk ke dalam lingkar luar. Karena sesungguhnya kebaikan itu dimulai dari pribadi, dari dalam rumah. Dan disitulah hidup bermakna atau meaningful life adalah level kebahagiaan yang paling tinggi. Akhir dalam hal ini, sadari bahwa mengerjakan perbuatan yang lebih besar dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita dan menyumbangkan apa yang kita miliki, yang kita bisa. Tidak harus dengan harta, dengan ide, dengan tenaga, dengan apa yang bisa kita lakukan, maka ini membuat kita menemukan arti kebahagiaan seutuhnya. Oleh karenanya, kalau kita melihat ke sana, dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang dicintai oleh Allah adalah membuat seorang muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beritikaf di masjidku, di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Intinya, masya Allah ya, kita bisa melihat bahwa Rasul sudah mendahulukan saudaranya dibanding dia hanya untuk fokus pada dirinya. Maka innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Akhirnya kita melihat bahwa ada ayat yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
engkau kepada Allah sebenar-benar takwa. Tuqatihi wa la tamutunna, janganlah engkau sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Artinya apa? Ketika kita sudah bersyahadah kepada Allah, aku mengaku Allah Tuhanku, Allah segala-galanya hidupku, Allah is the best, Allah is our life, maka lakukan kebaikan-kebaikan karena Allah. Innama a'malu binniyat, luruskan niat karena Allah. Oleh karenanya, hadis itu menggambarkan bahwa Masya Allah, betapa Rasul sangat mencintai saudaranya. Maka inilah yang akhirnya keperluan saudaranya menjadi nomor satu untuk dibela, dibanding Rasul untuk itikaf sebulan penuh selama Ramadan berada di dalam Masjid Nabawi. Masya Allah, sahabat, hal ini menggambarkan bahwa Islam mengajarkan agar kita gemar melakukan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang lain. Agar Islam juga mengajarkan kepada kita menjadikan orang lain itu bermanfaat bagi diri kita. Jadi maksudnya benar-benar gini, maksudnya gini, dalam kita mampu membantu mereka, maksudnya jangan sampai sebaliknya kita memanfaatkan orang-orang di sekitar kita untuk diri kita, tapi seharusnya kita memberikan manfaat buat orang-orang, itu maksudnya. Jangan sampai kita memanfaatkan orang-orang di sekitar kita untuk kepentingan pribadi, tapi kita harus menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk orang banyak, apapun bentuknya, sekecil apapun kita. Dan dari situlah ingat bahwa tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan Allah dan jangan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini teguran sekali dari Rasulullah. Kita nggak boleh malas, dan jadilah orang yang bermanfaat, itu tetap bersemangat melakukan kebaikan di jalan Allah. Seorang mukmin seharusnya memikirkan bagaimana dia menjadi hamba Allah yang bermanfaat dalam kehidupan. Seorang mukmin seharusnya dia berpikir bagaimana harta yang dimilikinya bermanfaat oleh orang-orang di sekitarnya. Seorang mukmin seharusnya memikirkan bagaimana ilmu yang dimiliki bisa manfaat oleh orang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya konsep kehidupan seorang mukmin menjadi meaningful life, menjadi orang yang bermanfaat. Seperti dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, engkau membantu seorang menaikkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Jadi inilah akhirnya Islam mengajarkan umatnya untuk terus dan senantiasa bermanfaat bagi sesamanya, bagi lingkungannya. Bayangkan saja jika hidup ini tidak memberi manfaat bagi orang lain, secara otomatis kita menjadi orang-orang yang egois, orang yang gak butuh orang lain. Maka dari situlah kita akan belajar menanamkan rasa empati kepada orang di sekitar kita, care dan peduli dengan orang-orang di sekitar kita, walaupun hanya menjadi teman curhat dan menjadi pendengar kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang menjadi meaningful life. Dan semewah apapun hidup seseorang, maka tetap dia hidup sendirian bila dia hanya mengejar dari sisi materi. Kita akan menjadi hambanya yang beruntung ketika kita menjadi meaningful life. Semoga Allah jadikan kita semua hambanya yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, orang di sekitarnya, dan lingkungannya serta bangsanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.